Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayah-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka Majlis Akbar Ar-Raudah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati guru kami, orang tua kami, Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habsyi, dan juga Ustaz Salahuddin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau. Yang kami hormati Jamil Habaib wal Masyayikh wal Asatid, dan juga yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada malam ini, tidak lain tidak bukan untuk merefil, untuk mengisi kembali keilmuan, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengarkan pembacaan kitab dan juga tausiah-tausiah yang akan dibawakan selanjutnya. Untuk itu marilah sama-sama kita mendengarkan, menyimak pembacaan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita pada malam Jumat ini. Allah kumpulkan kita kembali, memaafkan kita. Allah berikan taufik kepada kita. Allah sehatkan kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita senantiasa berkumpul di tempat yang mulia ini. Senantiasa lisan kita Allah basahi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan kembali nasihat Imam Ghazali kepada kita yang beliau telah tulis di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang mana beliau sudah sampai pada pembahasan kali ini. Beliau menyampaikan tentang penyakit yang ketiga yang mencelakakan Bani Adam, yaitu al-ujub wal kibir wal fakhr, yaitu ujub, sifat ujub dan kesombongan dan kebanggaan yang ada di dalam hati seseorang. Ini salah satu sifat penyakit yang menghancurkan seseorang hamba. Oleh karena itu Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya, wa ammal ujub wal kibir wal fakhr fahuwa da'ul udal. Kata Imam Ghazali, ini tiga merupakan da'ul udal, penyakit yang sangat kronis, penyakit yang tidak ada obatnya. Jika penyakit tersebut sudah mutamakin, sudah kuat di dalam, tumbuh di dalam hati seorang hamba, itu susah untuk dibersihkan, susah untuk dicabut, susah untuk disembuhkan dari penyakit tersebut, kecuali datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, wa huwa nazarul abdi ila nafsihi bi ainil iz wal isti'zam wa nadharuhu ila ghairi bi aini dhulli wal istihgar. Apa yang dimaksud dengan kesombongan, kebanggaan, sifat sombong yang ada di dalam diri, kata beliau, nazarul abd ila nafsi bi ainil izzi wal isti'zam, memandang dirinya dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, wa nadharuhu ila ghairihi, dan memandang orang lain dengan pandangan adzulli wal istihgar, dengan pandangan kehinaan dan keremehan. Jika dia memandang dirinya, dia pandang dengan pandangan pengagungan. Jika dia memandang orang lain, dia pandang dengan keremehan, dia pandang dengan pandangan penghinaan kepada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarah, sebiji atom daripada kesombongan. Sahabat ketakutan, ya Rasulullah, innana nuhib, kita ini suka baju kita ini hasan, baju kita ini bagus,
kita suka kendaraan kita bagus, kita suka tempat tinggal kita bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Lah, kata Rasulullah, al-kibru batrul haq. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kibir yang dimaksud dengan kesombongan, batrul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, meremehkan, menghinakan orang lain. Ini yang dimaksud daripada kesombongan. Batrul haq, menolak kebenaran. Kadang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita ketika kita berada di posisi yang tinggi, baik dari segi jabatan ataupun dari segi ilmu ataupun dari segi masyarakat, bermasyarakat. Allah ingin uji kita dengan apa? Dengan Allah perlihatkan kebenaran dari orang-orang yang di bawah kita. Allah perlihatkan kebenaran dari orang yang di bawah kita. Allah ingin uji kita. Jika kita menerima kebenaran tersebut, maka kita termasuk orang yang bersih daripada sifat kesombongan. Kadang Allah ingin perlihatkan kebenaran. Umpama kalau seorang guru, Allah ingin perlihatkan kebenaran dari seorang murid. Kalau dia seorang bos, seorang ketua, Allah ingin kadang perlihatkan kebenaran dari anggotanya. Tapi jika kita menerima orang yang tua, kadang Allah perlihatkan kebenaran dari orang yang lebih muda darinya. Jika kita melihat, itu sebagai ujian bagi kita. Jika kita menerima kebenaran tersebut, walaupun dia datang dari yang di bawah kita, secara pandangan masyarakat, ya, bukan secara mata Allah Subhanahu wa taala. Secara pandangan masyarakat dia di bawah kita. Kita terima pujian tersebut. Ketika kita menerima kebenaran tersebut, kita terjauhkan daripada sifat kesombongan. Batrul haq, menolak kebenaran. Al-kibru batrul haq, sombong, menolak kebenaran. Makanya salah satu sifat orang yang mutawadi, sifat orang yang tawadu, yaitu orang yang suka musyawarah. Ini sifat yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aktsarun nas musyawaratan li ashabi. Rasulullah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabatnya. Padahal Rasulullah siapa? Rasulullah orang yang paling tinggi ilmunya, orang yang paling tinggi derajatnya dunia dan akhirat. Tapi Rasulullah aktsarun nas, disebutkan di dalam kitab Syama'il, aktsarun nas musyawaratan li ashabi, sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak musyawarah. Karena apa? Karena Rasulullah ingin melihat kembali, ingin melihat kebenaran dari sini. Kadang Rasulullah terima. Jika datang musyawarah, jika datang kebenaran daripada sahabatnya, Rasulullah ambil. Kadang sahabatnya datang, ya Rasulullah, apakah ini merupakan perintah wahyu atau ini pendapat yang engkau ambil? Ini pendapat yang saya ambil, kata Rasulullah. Kalau begitu bukan ini pendapat yang benar. Seperti terjadi di perang Badar. Pendapat yang paling benar kita pergi di ujung, di paling depan daripada sumur, sehingga sumur-sumur yang lain ada di belakang kita. Itu pendapat yang diutarakan oleh sahabat Munzir, akhirnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sombongan batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dari pandangan, sebenarnya pandangan merendahkan itu pandangan yang kita harus pandangi untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Pandangan kepada orang lain, pandangan memuliakan. Pandangan kita kepada orang lain, pandangan memuliakan. Tapi pandangan untuk merendahkan, agar apa? Agar jiwa kita, agar nafsu kita ini menjadi nafsu yang tunduk, sehingga pandangan tersebut harus kita pandangkan kepada diri kita. Jadi jangan memandang orang. Tapi sekarang banyak diputar balik, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dan memandang diri kita dengan pandangan memuliakan. Oleh karena itu dikatakan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, man nazara ila nafsihi bi ainil istihgar bi aini sukhut nazarallahu ilaihi bi ainir ridha, wa man nazara ila nafsihi bi ainil ridha nazarallahu ilaihi bi aini sukhut. Barang siapa memandang dirinya dengan pandangan kebencian, pandangan maksudnya pandangan sinis, pandangan untuk mencari-cari kesalahan diri kita. Kita memandang diri kita untuk selalu mencari kesalahan kita agar kita perbaiki. Itu pandangan sukhut. Allah akan memandang dirinya dengan pandangan ridho. Barang siapa memandang dirinya dengan pandangan puas, oh sudah saya ridho dengan diri saya, sudah pandangan puas, dia merasa sudah puas, Allah akan memandang dirinya dengan pandangan sukhut, kata Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi seperti itu. Jadi pandang diri kita untuk cari-cari kesalahan kita, bukan untuk apa? Karena kalau kita mengetahui sendiri kesalahan kita, tidak ada. Agar apa? Agar kita perbaiki, agar kita benahi, agar kita sempurnakan kesalahan tersebut. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan, nazarul abdi ila nafsi bi ainil izzi wal istidham.
sombongan tersebut dia memandang diri dia dengan pandangan pengagungan, pandangan kebesaran, dan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Wa natijatuhu alal lisan. Sifat sombong jika ada di dalam hati seseorang akan memberikan natijah, akan memberikan hasil. Hasilnya bisa kita lihat daripada lisannya. Apa itu? Ya gulu ana. Orang ini selalu kalau bicara ana, saya. Oh, kalau bicara sama dia selalu saya ini begini, saya ini begini, saya ini begini. Ini natijahnya, kata Imam Ghazali. Ini natijah karena ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Natijatuhu alal lisan. Hasil daripada sifat sombong yang ada di dalam diri seseorang akan nampak di lisannya dengan perkataan saya. Kenapa, kata Imam Ghazali? Wa kama gala iblisul lain. Sebagaimana iblis yang sombong kepada Nabi Adam, yang sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, ini sifat kesombongan yang ada di dalam diri iblis dinampakkan oleh lisannya. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia, kata. Khalaqtani, saya engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu, dia kau ciptakan dari tanah. Oleh karena itu pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digedor pintunya Rasulullah oleh seorang sahabat. Ditanya sama sahabat, "Man? Siapa?" Ana. Rasulullah bilang, "Ana. Siapa ana?" Jadi awal man yaqulu ana iblis. Yang pertama kali bilang ana, saya itu iblis, kata ulama. Jadi seperti itu. Ini natijah sifat kesombongan yang ada di dalam diri seseorang. Kalau dia berbicara selalu ana. Biografinya, kemuliaannya semuanya disebutkan. Walaupun yang belum dia kerjakan dia sudah sebutkan. Belum dia lakukan dia sudah sebutkan. Wa thamaratuhu fil majlis at-tarafu wa taqaddum wa talabut tasaddur fil mahafil. Dan natijah daripada sifat kesombongan jika berada di perkumpulan, dia harus yang paling menonjol di dalam perkumpulan itu. Dia yang harus paling terdepan, dia yang harus paling kelihatan di dalam perkumpulan itu. Samarahnya. Ini samara sifat kesombongan yang ada di dalam diri seseorang. Ketika ada berkumpul, dia yang harus terdepan, dia yang harus paling menonjol, dia yang harus paling kelihatan di dalam perkumpulan-perkumpulan. Wa samaratuhu fil muhawara al-istinkaf min ayyarudda kalamuhu alaih. Dan hasil daripada natijah daripada sifat kesombongan tersebut, jika dalam keadaan diskusi, dalam keadaan berbincang, perkataannya harus yang paling diutamakan, perkataannya harus yang paling didengar. Yastankif, dia dia enggah, dia menolak untuk ditolak perkataannya. Wal mutakabbir huwa alladhi idza wu'iza anif wa idza wa'adha annaf. Wal mutakabbir, kata Imam Ghazali, huwa alladhi idza wu'iza anif. Mutakabbir apabila dia dinasihati anif, menolak, resah dia, risih dia, menolak. Wa idza wa'adha annaf. Tapi kalau dia mengasih tahu sama orang, annaf, udah kasar ini. Dia buat ini, ente ini begini, ente begini, ente begini, ente begini, ente begini, ente begini. Tapi kalau dia dinasihati seperti itu, anifah, risih. Wa kullu man yara nafsuhu khairan min ahadin min khalqillah subhanallah fahuwa mutakabbir. Dan setiap orang melihat dirinya lebih baik daripada seseorang, daripada hamba-hambanya Allah, fahuwa mutakabbir. Ada di dalam dirinya sifat kesombongan, kata Imam Ghazali. Bal yanbaghi an ta'lam annal khair man huwa khairun indallah. Jadi ini sifat daripada sifat kesombongan, kata Imam Ghazali. Ketika kita melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dan nanti Imam Ghazali akan mengajarkan kepada kita bagaimana ini orang di bawah saya, ini orang di bawah saya dalam bermasyarakat, dia kedudukannya di bawah saya. Bagaimana saya bisa melihat dia itu lebih mulia dari saya? Nanti akan diajarkan Imam Ghazali bagaimana caranya. Dia ini lebih muda dari saya, bagaimana saya bisa lihat dia itu lebih mulia daripada saya? Bahkan dia itu orang kafir, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali nanti akan beliau jelaskan. Kata beliau, bal yanbaghi ta'lam, akan tetapi engkau harus mengetahui, engkau harus ketahui, anna khairun huwa man khair indallah, bahwasanya yang terbaik, siapa orang terbaik di dunia ini, siapa yang paling terbaik, yaitu yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa majhul, dan ini tidak bisa kita ketahui.
Tidak ada yang ketahui siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik di sisi Allah paling kita ketahui yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala. Jadi kata Imam Ghazali, yang terbaik yang harus kita ketahui, yang terbaik di dunia itu yang terbaik di sisi Allah. Dan ini perkara yang tidak bisa kita ketahui. Majhul, tidak kita ketahui. Kapan diketahui? Wa huwa mauqufun alal khatimah. Kita ketahui ketika dia meninggal. Dengan cara apa dia meninggal, dengan bagaimana keadaannya ketika meninggal, di situ kita ketahui bahwasanya orang ini orang baik. Mauqufun alal khatimah, dari meninggalnya, dari cara meninggalnya diketahui dia orang baik. Mauqufun alal khatimah. Wa'tikaduka fi nafsik annaka khairun min ghairik jahlun mahdud. Kata Imam Ghazali, engkau meyakini bahwasanya engkau itu lebih baik daripada orang lain, itu kebodohan murni, kata Imam Ghazali. Bal yanbaghi an lan tandur ila ahadin wa illa wa tara annahu khairun minka. Tidak pantas, yang sepantasnya kata beliau, engkau melihat kepada orang lain, engkau meyakini orang lain tersebut lebih baik daripada engkau. Wa annal fadla lahu alaika wa tazdari nafsaka, bahwasanya dia lebih mulia daripada dirimu. Bagaimana caranya? Kalau dia lebih kecil, bagaimana saya bisa memandang anak kecil itu lebih mulia dari saya? Bagaimana saya bisa memandang orang yang secara kedudukan di masyarakat dia lebih rendah? Bagaimana saya bisa meyakini bahwasanya dia lebih mulia? Kata Imam Ghazali, fa in ra'aita sagiran, jika engkau melihat anak yang lebih muda daripada engkau, qulta hadza lam ya'sillah wa ana asaitu. Ini kalau ada anak kecil yang belum balik, engkau lihat, yakini anak kecil tersebut lebih baik daripada engkau. Kenapa? Lam ya'sillah, dia belum bermaksiat sama Allah, belum ditulis maksiatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana qad asaitullah, dan saya sudah maksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairun min, tidak diragukan bahwasanya dia lebih baik. Anak kecil tadi lebih baik. Wa in ra'aita kabiran, jika engkau melihat yang lebih tua dari engkau, bagaimana kau meyakini orang lebih tua tersebut lebih baik daripada engkau? Hadza khairun minni, bilang orang yang lebih tua tadi lebih baik daripada saya. Kenapa? Li'annahu abadallahu qabli, karena dia telah menyembah Allah sebelum saya. Yang lebih tua, dia duluan menyembah Allah daripada saya. Berarti kebaikannya lebih banyak, ketaatannya lebih banyak, dia lebih baik daripada saya. Wa in ra'aita aliman qulta hadza qad utiya ma lam uti, jika engkau melihat orang alim, yakini dia yang lebih baik. Kenapa? Dia telah diberikan hak sesuatu yang saya tidak diberikan. Dia diberikan ilmu, saya tidak diberikan ilmu tersebut. Kata Imam Ghazali, wa balaga malam wa alima ma jahiltu fa kaifa akuna wa in kana jahilan. Bagaimana kalau kebalik? Jika engkau melihat orang bodoh, bagaimana kau meyakini dia lebih baik daripada engkau? Qultu hadza asallahu bijahlin, bilang dia ini maksiat karena dia bodoh. Dia maksiat dengan kebodohannya. Dia tidak tahu mungkin itu maksiat, dia tidak tahu mungkin itu kesalahan. Alapun saya maksiat bi ilmi, saya telah bermaksiat kepada Allah dengan ilmuku, padahal saya tahu itu kesalahan, padahal saya tahu itu mukhalafah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hujjatullah alayya akbar wa ma adri bima yuhtam bi wa bima yuhtam lah. Wa in ra'aita kafiran, kata Imam Ghazali, bahkan jika engkau melihat orang kafir, kita harus membedakan antara orang kafir dan kekufuran. Seseorang manusia yang kafir, manusianya. Orang yang kafir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh daripada ruhnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ciptaannya. Orang kafir, orang tersebut orang dari segi insaniyah, manusia mereka terhormat. Walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan orang. Adapun dia telah menghinakan dirinya dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya yang kita benci, yang kita salahi, yang kita tidak terima, yang kita tolak, yang kita benci, yaitu kekufurannya. Apabila dia masuk Islam, ikhwanukum fiddin, kata Rasulullah. Kalau dia sudah masuk Islam, langsung jadi saudara kita. Bukan kebencian kepada sosok orang tersebut, tapi kebencian terhadap sifat atau keyakinan dan kesalahan orang tersebut. Makanya kata Imam Ghazali, fa in ra'aita kafir, jika engkau melihat orang kafir, gulta la adri asallahu ayyuslim wa yuhtam lahu. Kita tidak tahu, mungkin saja orang kafir tersebut masuk Islam,
Allah berikan hidayah sama dia. Wa yukhtam bil khair, dan Allah cabut keimanannya dalam keadaan baik. Bisa saja. Dan bisa saja, nas'allallahu al-afwa wal afiyah, semoga Allah jaga. Bisa saja kita Allah cabut hidayah dari diri kita, semoga Allah jaga hidayah tersebut dari diri kita. Bisa saja Allah cabut hidayah tersebut dari diri kita, kemudian kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Jadi tidak ada yang kita tahu. Mungkin keyakinanmu terhadap seseorang bahwasanya engkau lebih baik dari dia, dengan hal tersebut Allah cabut hidayah, Allah cabut kemuliaan yang ada di dalam dirimu. Karena kesombongan ini sangat fatal. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, al-kibru ridai wal izzu al-izzu ridai wal kibru izari. Kemuliaan, kesombongan kata Allah itu izari, rida izari, pakaianku, atau dalam arti sifat-sifatnya Allah. Kibir itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ah minni azabtu, kata Allah. Barang siapa mencoba mengambil sifat tersebut dari saya, azabtu, aku akan mengadabnya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya lebih baik mereka orang-orang yang kafir, dari segi kekufurannya mereka salah. Dari segi kekufurannya kita menolak mereka. Dari segi kekufurannya mereka dalam keadaan hina karena mereka menghinakan diri mereka sendiri. Kapan kita lebih mulia daripada orang kafir? Ketika dia meninggal dalam keadaan kekufuran, kita meyakini bahwasanya kita lebih mulia dari dia. Jadi seperti itu. Ya, kita bisa meyakini kita lebih mulia daripada Abu Lahab sekarang. Karena apa? Dia meninggal dalam keadaan kekufuran. Allah cabut nyawanya dalam keadaan kekufuran. Tapi kalau masih dalam keadaan hidup, tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Tidak ada yang tahu. Makanya selalu berdoa kepada Allah, ya mugallibal qulub, bit qulubana ala dinik. Fala yukhraj min qalbika billa illa an ta'arraf anna al-kibir man huwa kabir indallah wa dzalika mauquf alal khatimah. Jadi ini kata Imam Ghazali, ini dampak daripada kesombongan. Jadi kesombongan ini sesuatu yang sangat, penyakit yang sangat fatal yang ada di dalam diri seseorang, yang kita harus berusaha untuk menghilangkan kesombongan-kesombongan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menjamin di dalam hadisnya, salasatun ahlifu alaihinna man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengangkat dia. Orang-orang yang sombong ingin mengangkat dirinya. Dia mengangkat dirinya dengan dirinya, tapi Rasulullah telah menjamin, barang siapa justru yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengangkat dirinya. Wa man rafa'allah, kalau Allah sudah angkat dirinya, siapa yang bisa merendahkan dirinya? Yang apa di dalam kunut kita setiap hari salat subuh mengatakan di dalam kunut, ya wa man fala mudillalah wa man hadiyar fala wala yu'idzu man adait wala yudhillu man walait. Tidak ada yang memuliakan siapa yang Allah rendahkan, yang Allah hinakan, yang Allah musuhi, tidak ada yang bisa memuliakan. Tapi wala yudhillu man walait, tidak ada yang dapat menghinakan orang-orang yang Allah muliakan. Yang dapat mualanya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dapat kemuliaan. Jadi orang-orang yang sombong ini orang yang ingin membesarkan dirinya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala tamsi fil ardi marahan innaka lan takhrikal arda wa lan tablugal jibala tula. Allah bilang, tidak usah jalan dalam keadaan sombong. Engkau itu tidak bisa sampai besar seperti gunung, kata Allah. Engkau jalan dengan membesarkan dada, engkau tidak bisa akan mencapai puncak gunung. Tidak akan bisa membesarkan dirimu seperti gunung, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi dengan tawadu, Allah yang akan mengangkat kita. Allah akan angkat kita bukan hanya di dunia, di mahsyar, di akhirat Allah akan angkat kita ketika kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadu kepada orang-orang muslim, tawadu kepada orang-orang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat kesombongan. Allah berikan kita sifat tawadhu di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata ayunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi
yang kami hormati para asatidzah, para habaib, yang kami hormati para hadirin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, tempat yang sangat luar biasa, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai para salihin, yang mana kita telah mendengar nasihat-nasihat Imam Ghazali yang luar biasa. Ini nasihat-nasihat tadi ini poin-poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menjaga akhir daripada kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak selamat dari poin-poin yang kita dengar tadi itu, tidak akan selamat kita seterusnya, dengan sifat kibir, dengan sifat ujub, dengan sifat riya. Ini sifat-sifat yang selalu memasukkan seseorang di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Idrus juga katakan, biar itu orang non-Islam, jangan kita pandang enteng, jangan kita anggap kecil sampai engkau masuk di liang kubur. Maksudnya apa? Karena ketika kita pandang enteng dengan seseorang, akhirnya introspeksi diri itu hilang. Akhirnya untuk memperbaiki diri itu hilang. Yang mana majlis-majlis seperti inilah yang selalu membuka memori yang baik di dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita berbuat salah, kadang-kadang kesalahan itu kita tidak tahu apakah kesalahan atau kebenaran. Tetapi ketika di majlis kita hadir di tempat ini, tertimbanglah pandangan-pandangan seperti itu. Oh, saya punya tadi waktu itu saya salah berbuat. Nah, dengan majlis begini ini, majlis-majlis seperti ini menghilangkan sesuatu yang mana kita tidak menuju di jalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan majlis begini terjaga kita punya pandangan dengan perjalanan hidup, dengan akhir daripada kita hidup. Kita harus di dalam pergaulan tadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, jangan pandang enteng kepada orang lain. Kepada siapa saja kita bergaul, kepada apakah itu orang ya kita anggap preman, atau orang yang tidak kenal kepada Allah, kepada siapa saja. Nah, jadi ada suatu husnudzon kepada seseorang. Maksudnya apa? Ketika kita bergaul, kita membuat sesuatu yang baik untuk menarik mereka ke jalan yang baik. Selalu berpikiran yang baik terhadap seseorang. Nah, bagaimana caranya? Dengan tutur kata, kemudian dengan bergaul yang baik, kemudian siapa saja tidak memandang, oh ini orang ini, orang ini. Ini yang memberikan suatu penyakit yang tidak baik di dalam hati kita. Karena kalau hati ini sudah tidak baik, akhirnya semua anggota tubuh kita tidak baik. Sampai itu kata para ulama, ada yang mengatakan hadis al-qalb, hati ini adalah merupakan baitullah. Emosi tidak apa-apa. Kita emosi, kita marah. Ini sifat al-insan. Rasulullah pernah marah, ini pernah marah, tapi marah di tempatnya. Bukan marah bukan di tempatnya. Kalau kita tidak marah juga, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bilisani. Jangan kita lihat orang buat salah, oh, jangan.
kita harus sangka baik kepada orang. Ini bahlul ini. Nah, ini bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Nah, kita harus meletakkan semua pada tempatnya. Kita saling menasihati. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kebenaran itu harus kita bawa. Kita tidak boleh takut juga menasihati orang, mengatakan orang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tidak menasihati orang, kemudian kita anggap ini ta'ab juga. Kita harus membawa sesuatu pada tempatnya, di mana kita sangka baik kepada orang. Tapi kalau orang itu berbuat tidak baik, tapi kita punya niat untuk menasihati, kita punya niat untuk mengajak, kita punya niat untuk kebaikan, itu fil khair. Tidak boleh juga kita yaskut, berdiam diri. Jangan sampai kata Rasulullah seperti syaitanul akhras. Kalau melihat sesuatu yang kesalahan orang, kemudian kita diami, ini seperti syaitanul akhras, seperti syaitan yang sudah tuli. Tidak boleh. Kita harus mengajak orang kepada kebaikan, kepada yang hak. Di mana kita bisa mengajak, di mana kita bisa sangka baik kepada orang. Jangan orang tidak berbuat sesuatu kemudian kita tuduh. Ini tidak boleh. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Tidak boleh seperti itu. Jadi semua meletakkan pada tempatnya. Alhamdulillah, dengan majlis seperti ini kita akan mendapatkan sesuatu nikmat yang begitu besar. Ini cahaya. Ini cahaya. Kita berbicara, kita saling memandang, ini energi yang luar biasa. Energi begini ini kita tidak dapatkan kecuali di majlis khair. Tapi kadang-kadang sebagian juga kita di warung-warung kopi kadang-kadang betah juga. Ini bahaya juga. Kalau kita umpamanya di warung kopi kita berbicara yang baik, kita dapat energi yang baik. Tapi kalau kita cuma fitnah orang, cuma bicarakan orang, ini energi yang tidak baik. Akhirnya kita anggap kebaikan, tetapi pulang ke rumah menjadi sesuatu beban di dalam hidup. Ceritanya Al-Habib Ibnul Haddad ketika dia sedang mengajar, dia mengajar sesuatu di majelis. Pada satu saat masuklah seseorang di majelisnya. Pada saat itu hanya dia buta, tidak melihat. Dia cium. Dia rasa ada sesuatu yang tidak baik. Dia katakan, keluarkan manusia ini, keluarkan orang ini. Pada saat itu benar ada seseorang orang orientalis yang masuk pada saat itu. Bayangkan satu orang saja. Ini aulia, tingkatan aulia. Kalau kita tingkatan aulia, ya mungkin kita tahu juga. Si fulan kasih usir, tidak ini. Tapi kita ini tidak mengetahui. Sampai itu kita harus mencari majlis khair. Kita harus cari di warung kopi di mana pokoknya majlis khair, di mana saja. Tapi kalau kita sudah ke tempat majlis syarr, energi yang masuk, sesuatu yang tidak baik, omongan-omongan itu akan kita hirup, akan menjadi sesuatu beban di dalam diri kita, yang mana kita ke rumah. Seperti ini. Kita alhamdulillah di majlis khair. Kita singgah di majlis syarr. Mestinya kita bawa ini yang di dalam tubuh ini, kita bawa buat keluarga di rumah, buat anak, buat istri. Kita bawa ke rumah. Menjadi sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, kemudian kita singgah di majlis syarr, yang baik-baik tadi itu tertukar. Akhirnya mereka bisa mendapatkan yang baik, kita mendapatkan yang syarr. Ini energi ini. Semua energi yang kita bicarakan tadi. Ini bicarakan siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Itu energi semua untuk masuk di dalam tubuh kita. Sampai itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u ilai. Qalu ya Rasulullah ma riyadul jannah? Hilaku dzikir.
majlis zikir, majlis khair, majlis ini, majlis ini, majlis ini, majlis ini, majlis ini, majlis ini. Kenapa? Karena diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau duduk supaya apa? Supaya mahnit, supaya apa? Yang baik itu, aurah-aurah yang baik itu kau dapatkan di tempat itu, kemudian kau kembali ke rumah supaya anak-anak itu menjadi gembira, supaya istri menjadi senang, supaya bait rumah menjadi apa? Jannah, menjadi surga. Kemudian engkau akan apa? Engkau akan berubah sedikit demi sedikit. Tetapi ketika kita kumpulkan dari majlis khair, kemudian kita ke majlis syar, majlis khair, majlis syar, kita tidak ada kasihkan berikan kita punya anak, tidak ada kita berikan kepada kita punya istri, tidak ada kita berikan kepada kita punya apa? Kita punya bait. Contohnya begini saja. Satu, ada ketika ada ulama meninggal, pada saat itu di tempat itu orang-orang di tempat kuburan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu aulia meninggal, dikuburkan di tempat itu, menjadi cahaya semua kubur-kubur yang ada di sekitar itu. Biar ahlul syar, biar ahlul ini. Kenapa? Karena mendapatkan cahaya daripada aulia itu. Begini juga kita tadi, kita mendengar, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik. Kita hirup tadi, kita bawa cahaya ini dalam tubuh kita. Itu cuma berapa? 1 kali, 2 kali, 3 kali yang dibaca-baca tadi itu. Apalagi kita sirusi, apalagi kita junjung, apalagi kita tenang, apalagi kita hening. Sampai itu kalau majelis, ada majelis, jangan kita banyak bicara. Salah kita. Kalau kita banyak bicara, apalagi HP, buka-buka HP, oh ini taab ini. Kenapa? Karena sesuatu aurah yang baik itu mau masuk, karena ada penghalang daripada kita punya diri yang kita mainkan atau pembicaraan, itu menghalang daripada cahaya-cahaya itu mau masuk dalam tubuh kita. Ada apa kita hadir di sini? Ada apa kita mau minum sisanya aulia? Ada apa kita mau minum sisanya para solihin? Karena kita yakin ada ta'sir, ada bekas di dalam itu. Apalagi seperti majlis seperti ini. Berapa banyak malaikat yang hadir? Berapa banyak malaikat yang bersentuh dengan engkau? Kemungkinan saja kita bersentuh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita hening, dengan kita apa? Dengan kita khusyuk, dengan kita betul-betul kita merenungkan kejadian-kejadian terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang memasuk energi-energi yang baik masuk dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Dengan itulah terjaga di dalam kehidupan. Kita punya energi banyak terbuang, banyak rugi. Kerugiannya apa? Kerugiannya apa? Ketika kita kumpul di majlis, bukan majlis khair. Sampai itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baiknya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maksudnya apa? Kita bagaimana kita renungkan kita punya kehidupan ini. Bagaimana kita ini selalu berjalan, Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdagang kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ini kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bergaul kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam begini kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah katakan, min husnil mar'i, sebaik-baiknya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan sesuatu manfaat kepada dia. Berarti sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjadi beban di dalam diri kita. Kita selalu berjalan, kita jaga apa yang kita dapatkan ini, kita bawa ke rumah langsung. Kumpul, tidak apa-apa. Islam tidak melarang kita untuk bergaul, untuk berbicara, untuk ini, tidak. Tapi kita selalu ingat bahwa energi yang kita dapatkan tadi di majlis, energi yang baik.
energi ini jangan kita sia-siakan. Energi ini kita harus tambah. Jangan kita keluarkan energi ini, akhirnya kita membawa energi yang tidak baik kepada anak, kepada istri, kepada keluarga di rumah. Dengan itu selalulah hadir di tempat-tempat seperti ini, di majlis-majlis seperti ini, karena di majlis seperti ini energinya yang sangat luar biasa. Sampai itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umpamanya kita diperlihatkan ini, diperlihatkan majlis ini, mungkin semua merangkak akan datang ke tempat ini, tapi Allah tutupi. Allah tutupi. Kalau diperlihatkan, semua merangkak ke tempat ini. Kenapa? Di sini tempat jannah, di sini tempat salihin, di sini tempat para anbiya, di sini para salihin, para ulama, para aulia. Lihat saja kita kumpul tempat ini, tenang hati, pikiran tenang, semua tenang. Kalau gelisah, ini masih banyak syaitannya ini. Harus dia tekan sedikit. Kalau dia gelisah, tekan sedikit, lawan sedikit. Kalau dia gelisah, ada dia punya syaitan, dia punya iblis. Tapi kalau di tempat begini, dia renungkan, dia asik, dia energinya dimulai baik di tubuhnya. Kalau umpamanya dia masih gelisah, masih ada energi-energi yang kurang baik di dalam tubuhnya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan energi-energi yang baik, energi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, energi para salihin, energi-energi yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, di rumah, dengan keluarga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubuna ala dinik. Allahumma ja'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.